Ya, saya langsung ke Bang Abalin. Bang Abalin, ini mobil Maybach ini paling mahal. Pak Joni Plate sudah menggunakannya pada saat bertugas ya. Nah, Bang Abalin pernah nggak sih maksudnya sempat berbincang-bincang atau mungkin mengetahui informasi apakah memang mobil ini juga mungkin bagian dari harta kekayaannya yang sebenarnya dia miliki sebelumnya begitu, karena di LKPN nggak ada gitu. Saya baru dengar ini dari David, saya belum tahu sama sekali, tidak ada komunikasi. Kami pasti berkomunikasi dalam hal kerjaan terkait dengan kerjaan-kerjaan yang menyangkut informasi dan komunikasi. Jadi sama sekali tidak mengerti apa yang baru disampaikan oleh David. Oke, jadi tapi untuk sebuah mobil seorang menteri itu memang dia dari istana memang diizinkan ya untuk artinya tidak menggunakan yang dari pemerintah gitu. Memang sudah hal biasa ya? Ya, kadang Bapak dan Ibu para menteri pakai mobil dinas dari pemerintah, sesekali juga pakai mobil pribadi. Sah-sah saja, tidak ada hal yang perlu dibincangkan di situ. Yang sekarang kita harus bicarakan serius ini adalah bagaimana kita bisa mendorong Kejaksaan Agung agar bisa konsen, dan saya tahu itu mereka punya kerja yang sangat profesional untuk bisa bagaimana menelusuri agar dana yang besar itu bisa segera kembali, kemudian untuk meneruskan program strategis pemerintah dalam membangun 4G BTS di 3 kategori yang sangat luar biasa ditetapkan oleh Presiden, adalah daerah-daerah kecil, daerah-daerah terluar, dan daerah-daerah termiskin, agar tidak boleh terjadi blind spot dalam komunikasi dengan siapa saja di Republik ini. Itu yang saya kira David dan teman-teman narasumber kita perlu konsentrasi di situ, dan saya sangat setuju kalau ini bisa dilakukan pemeriksaan secara terbuka di mana-mana kepada siapa saja yang menggunakan penggunaan anggaran ini. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama masyarakat kita bisa juga berlega hati dengan kerja-kerja yang dilakukan. Baik, kita sangat setuju sekali jika memang Pak Jokowi tidak terlalu campur tangan atau intervensi atau bahkan lebih fokus kepada kerja, dan itu kita memahami juga. Namun sebelum kita melanjutkan dialog ini, kami akan putar tanggapan dulu dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang kemudian menyinggung hukum alam jika penetapan tersangka terhadap Menkominfo Johnny G. Plate ini tidak terlepas dari intervensi politik dan kekuasaan. Sebelum Anda menjawabnya, ini kita akan dengarkan dulu. Setelah Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi menara BTS 4G, elit Partai Nasdem merapat ke Nasdem Tower di Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Partai Nasdem memastikan akan mengikuti proses hukum terkait dengan penetapan tersangka Menkominfo. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyinggung hukum alam jika penetapan tersangka terhadap Johnny G. Plate tidak terlepas dari intervensi politik dan kekuasaan. Dari proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya, dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti. Sementara itu, Istana Kepresidenan memberikan pernyataan terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung. Pemerintah menyampaikan apresiasi terhadap aparat penegak hukum atas upaya pengungkapan kasus korupsi yang mencapai 8,32 triliun rupiah tersebut. Bahwa tentu saja dipastikan
bahwa kasus ini adalah kasus murni yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Pak JGP dalam tugasnya sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal perkara BTS. Ali Mohtar Ngabalin juga menegaskan penetapan tersangka kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate merupakan sebuah proses penegakan hukum yang murni tanpa adanya intervensi kekuasaan, bahkan intervensi istana. Ia juga menyatakan pengungkapan kasus korupsi BTS 4G sebagai bentuk komitmen Jokowi dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, saya masih ke Bang Ngabalin. Tadi memang dia katakan tidak benar, tapi kemudian kalau benar hukum alam, apa yang bisa diterjemahkan dari sini menurut Bang Ngabalin dan respon dari istana? Nggak ada, ini hukum positif, nggak ada pakai hukum alam, ini hukum positif. Karena Kejaksaan Agung adalah institusi negara, institusi yang diberikan amanat tugas dan tanggung jawab oleh undang-undang untuk memeriksa. Tidak mungkin mereka juga bisa mengumumkan, kemudian menetapkan seseorang itu tersangka, ditahan dan lain-lain. Meskipun kita tahu bahwa praduga tak bersalah itu ya ada, tetapi langkah-langkah yang dilakukan oleh fakta-fakta, bukti-bukti awal dan semuanya memenuhi syarat, kan begitu. Kejaksaan Agung dalam press conference-nya. Jadi menurut saya mari kita hormati apa yang dilakukan oleh institusi negara, oleh Kejaksaan Agung dalam tugas-tugas yang diperintah untuk dan atas nama negara, atas nama undang-undang, kemudian melaksanakan tugas yang mulia ini. Karena itulah saya berkali-kali mengatakan dua hal. Jangan pernah ada orang yang membicarakan tentang perkara ini adalah bagian daripada trik-trik politik menjelang pemilu 2024. No way. Jangan pernah menyesatkan publik Indonesia. Jangan pernah membuat pernyataan-pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Kalau mau cari panggung dalam perkara ini, cari di tempat lain. Jangan dalam perkara-perkara hukum. Dan yang kedua, saya tahu benar hampir 5-6 tahun saya ada di Istana Negara, bekerja di kantor Presiden, bahwa dalam hal kasus-kasus menyangkut hukum ini, jangan pernah bermimpi untuk Presiden bisa melakukan intervensi. Itu sebabnya sebelum pelantikan, pada waktu Presiden memperkenalkan, mengumumkan para calon menteri dan wakil menteri, selalu Presiden mengingatkan untuk jangan coba-coba terkait dengan masalah hukum. Kita sudah punya kesepakatan bahwa korupsi itu adalah musuh yang nyata bagi negara. Maka tidak boleh ada orang yang coba-coba ikut atau para bapak dan ibu yang diberikan amanah dalam kaitannya dengan masalah hukum. Jadi mari kita hormati bahwa langkah-langkah ini dilakukan oleh pemerintah, oleh Presiden Joko Widodo adalah sebuah jalan yang harus ditempuh. Negara ini menjadi miskin karena banyak uang yang orang mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya untuk kepentingan dirinya dan kepentingan orang lain. Jadi saya mau bilang sekali lagi bahwa kasus ini tidak ada urusannya dengan urusan politik, dan mari kita berikan kesempatan atas nama undang-undang, atas nama negara, biar Kejaksaan Agung bisa melaksanakan tugas-tugas profesionalnya dengan baik. Baik, kami tangkap pesannya seperti itu, dan sekarang saya ke Bang Zainur Rohman. Bang, kita tadi bicara soal angka ya Bang. BPKP pernah mengatakan bahwa itu senilai 1 triliun, tapi mendadak itu kemudian lompat, ya artinya bukan mendadak bagaimana gitu, tapi setelah dipelajari jadi 8 triliun. Ini apa saja faktor-faktor yang menurut Anda dari kajian Pukat itu bahwa ini jadi bisa meningkat gitu kerugian negara sampai 7 triliun meningkatnya? Iya, ini kemungkinan besar karena proyek-proyek tersebut dianggap gagal sehingga hampir ya 80%-nya dianggap sebagai total loss begitu ya. Berarti fungsi dari barang yang dikerjakan dalam pengadaan barang dan jasa ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki di dalam rencana begitu. Memang kalau dilihat dari awal ini kan terkait dengan spek khususnya ya.
Kalau underspec kemudian tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di daerah 3T itu kemudian menjadi gagal berfungsi. Ada kajian yang mengatakan dari Kejaksaan bahwa banyak di daerah 3T itu tidak bisa terlaksana proyeknya karena tidak adanya SDM yang cukup untuk menjangkau daerah 3T atau kesulitan medan atau ternyata membutuhkan teknologi yang lebih maju lagi dan seterusnya. Menurut saya itu tidak lepas dari kajian yang memang sejak awal tidak matang, ya, kajiannya memang tidak sungguh-sungguh. Nah, kalau dari awal penyidik mengatakan sekitar 1T, itu saja menurut saya sudah satu nilai kerugian yang sangat fantastis. Kemudian pertanyaannya, kemana saja ya larinya uang 1T atau 8T ini begitu ya? Yang perlu kita pahami yang pertama adalah bahwa korupsi itu bisa merugikan negara dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum gitu ya. Jadi seseorang tidak diuntungkan pun kalau dia menguntungkan orang lain atau korporasi itu juga bisa dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3. Sehingga kalau kita mendengar keterangan-keterangan mutakhir dari Kejaksaan 8T atau kalau kita perkecil menjadi 1T itu tentu tidak lepas dari yang pertama korporasi-korporasi pelaksananya begitu ya, pelaksana pekerjaan barang dan jasa ini. Yang kedua ternyata konsorsium ini juga punya sub-subkon ya. Nah, ada informasi dari Kejaksaan sendiri yang mengatakan bahwa salah satu subkon itu ya melakukan transfer kepada orang yang diduga merupakan terkait dengan JP begitu ya. Nah, ini juga menurut saya sudah merupakan satu indikasi yang sangat kuat adanya TPPU. Yang ketiga tentu adalah pejabat-pejabat di internal Kementerian Kominfo. Jadi kalau kita petakan kemungkinan aliran dana ini yang harus dikejar oleh Kejaksaan, apakah ada kemungkinannya diterima oleh para penyelenggara negara di internal Kementerian Kominfo, termasuk Pak JP. Yang kedua adalah orang-orang di sekitar Pak JP ini sebagai Menteri Kominfo. Kenapa orang-orang sekitarnya juga perlu diperdalam? Karena misalnya seperti permintaan uang operasional 500 juta per bulan itu juga diindikasikan untuk memenuhi kebutuhan timnya. Nah, timnya ini kan juga adalah orang-orang di sekitar Pak JP yang bukan berstatus sebagai ASN sehingga ada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya begitu ya, dan orang-orang di sekitar menteri itu kadang-kadang dengan nama-nama yang tidak standar sesuai di dalam peraturan presiden. Apakah itu artinya bisa juga ke orang-orang di partai begitu? Ya, ada kemungkinan bahwa biasanya orang-orang di sekitar penyelenggara negara itu berasal dari fungsionaris dari partainya sehingga memang harus diperdalam gitu. Jadi yang kedua adalah orang-orang di sekitar Pak JP. Yang ketiga adalah di korporasinya itu tadi. Nah, korporasi ini kan yang baru disentuh itu kan yang pelaksana-pelaksana utama ya, sedangkan sub-subkonnya ini sepertinya masih didalami oleh pihak Kejaksaan. Jadi kita masih melihat ini benar bahwa seperti disampaikan Pak Fahrur bahwa ini sangat mungkin terorkestrasi ya, banyak sekali pihak yang terlibat. Itulah kerja Kejaksaan yang ditunggu oleh masyarakat untuk mengungkap. Nah, soal politik tidak ada urusannya politik dengan hukum gitu ya. Kenapa? Karena hukum berbasis alat bukti. Nasdem atau siapapun yang meragukan proses hukum ini bisa mengikuti persidangan. Apakah di dalam persidangan itu nyata ada alat bukti yang berhasil dipertahankan oleh JPU nanti atau tidak? Itu akan menentukan apakah ada kriminalisasi atau tidak sepertinya. Dan saya percaya sangat kuat alat bukti yang dimiliki oleh Kejaksaan, bahkan dari informasi-informasi yang baru sedikit disampaikan kepada publik ini. Yang kedua, jika memang Nasdem menganggap ini sangat mungkin terkait dengan politik, ya misalnya boleh Pak JP ditetapkan sebagai tersangka, tapi jangan pilih kasih dengan yang lain, misalnya begitu ya. Saya berharap bahwa Nasdem bisa menggunakan apa yang menjadi kewenangannya di Komisi 3 DPR RI. Ada anggota-anggota DPR RI yang berasal dari Partai Nasdem bisa meminta akuntabilitas Jaksa Agung dalam rapat dengar pendapat ya. Kalau memang Nasdem misalnya mengetahui ada penyelenggara negara yang berasal dari partai-partai lain didiamkan oleh Kejaksaan Agung, nah di dalam forum RDP Komisi 3 RI itulah Nasdem bisa meminta akuntabilitas.
agar tidak ada tebang pilih kasih begitu ya. Bagi kami melihat semakin saling buka, masyarakat yang akan diuntungkan akan semakin cepat bersih republik ini gitu ya. Jadi saya pikir memang nggak boleh baperan, kita harus menghormati proses hukum, semua berbasis alat bukti. Selama alat buktinya jelas, kuat, bisa dipertahankan di depan persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum, maka saya pikir tuduhan-tuduhan bahwa ini adalah langkah-langkah politik menjadi tidak relevan. Bahwa setelah proses hukum itu berjalan, para politisi dari pihak seberang memanfaatkan situasi, itu sah-sah saja. Sekali lagi saya katakan, itu satu hal yang wajar gitu ya. Setiap politisi itu berkompetisi untuk bisa meraih kekuasaan, tentu dengan menyerang kelemahan-kelemahan dari lawan, tentu dengan fair begitu ya. Nah menurut saya ketika seorang politisi melakukan korupsi, tidak usah diserang, sudah akan jatuh sendiri begitu ya. Tidak hanya yang bersangkutan, partainya pun pasti akan terdampak ya citranya di hadapan publik. Oleh karena itu pesannya bukan saling menutupi perkara, pesannya ya jangan korupsi kalau tidak mau diserang dari sisi korupsi itu, Bang David. Baik. Saya ke Bang Pahrur. Bang Pahrur, kalau berdasarkan data yang disampaikan tadi atau informasi yang disampaikan Bang Zainur, bahwa indikasi TPPU itu sudah terlihat begitu. Nah, dari kajian Anda atau dari pandangan Anda, bagaimana cara mereka dari 8 triliun itu kemudian cuci uang begitu? Seperti apa? Bentuknya akan seperti apa? Apakah seperti gedung begitu, ataukah seperti tanah, atau seperti apa yang kemudian untuk menghilangkan jejak begitu? Ya, jadi untuk apakah yang dicuci 8 triliun atau tidak belum tentu ya. Jadi itu adalah perhitungan dari total loss. Tadi Bang Zainur sampaikan kemungkinannya kenapa bisa sampai 8 triliun adalah total loss. Nilainya, dan itu belum tentu adalah nilai yang dicuci. Bisa jadi lebih kecil dari itu. Tapi itu adalah nilai barangnya. Yang dicuci misalnya hanya marginnya. Harusnya harganya 10.000, ternyata mereka markup jadi 12.000. Nah, 2.000 itulah yang kemudian mereka alirkan ke berbagai pihak. Nah, itulah sebenarnya yang dicuci. Tapi sebenarnya untuk kasus-kasus seperti ini, apalagi kasus korupsi, dan juga nanti ketika ada pencucian uangnya, concern kita adalah bukan ke nilai yang dicucinya aja, tapi adalah pemulihan, aset recovery. Nah, ketika 8 triliun yang dinyatakan rugi, maka para pelaku harus diminta pertanggungjawaban untuk recovery 8 triliun itu. Ya, itu adalah kewajiban dari para pelaku nanti berdasarkan putusan pengadilan. Saya kira banyak presiden yang sudah ada ya. Jadi barang bukti dari tindak pidana pencucian uangnya juga disita, yang pertama. Yang kedua, para pelaku juga diminta untuk melakukan aset recovery. Misalnya kasus yang terakhir adalah kasus Surya Darmadi, itu diminta untuk melakukan aset recovery terhadap kerugian perekonomian negara yang diakibatkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Gitu, baik, semoga saja itu bisa terrecovery atau dipulihkan kembali aset negara atau keuangan negara biar bisa terus untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik di kedepannya di wilayah 3T khususnya ya. Nah, kita memang masih ada berbicara lagi tentang Universal Service Obligation segala ini, tapi ini waktu kami sangat terbatas. Dan terima kasih banyak untuk Bang Abalin sudah berbagi bersama kami, dan juga Bang Pahrur, Bang Zainur. Terima kasih banyak semua Abang Dah. Salam sehat selalu dan semoga Indonesia terus juga tetap jaya dan aman dari semua korupsi ya. Baik, terima kasih.